Perkenalkan saya Irzan Farusi Syakirin, dengan NIM 2021 31014. Nah, di sini saya mau presentasiin tugas akhir metodologi penelitian ilmu komputer. Nah, untuk judul yang saya ambil itu ada pemodelan alat pertanian vertikal menggunakan metode fusi logik pada tanaman padi. Oke, selanjutnya. Nah, untuk latar belakangnya apa sih yang diambil? Nah, jadi uh, kan teknologi modern seperti vertical farming dan hidroponik udah jadi solusi potensial dalam mengatasi krisis lahan pertanian yang makin lama lahan itu makin habis dan terbatas. Nah, jadi vertical farming ini dengan sistem pertanian yang ditumpuk secara vertikal dan hidroponik sebagai metode tanam tanpa menggunakan tanah dapat diterapkan di berbagai lokasi. Jadi bisa manfaatin lahan yang ada gitu kayak seperti gedung cakar langit, apartemen dan daerah dengan keterbatasan lahan karena uh, dia bentuk penanamannya itu secara vertikal, tidak seperti uh, menanam seperti metode farming secara tradisional yang secara mendatar gitu. Nah, selanjutnya, jadi pentingnya pemodelan alat pertanian vertikal menggunakan fusi logik ini menjadi kunci untuk mengoptimalkan pertanian ini, terutama dalam aspek penjadwalan irigasi. Jadi fusi logik ini digunakan sebagai teknik yang memungkinkan uh, mesin untuk beradaptasi dengan penilaian putusan yang tidak hanya 0 dan 1. Jadi uh, akan memberikan kemampuan untuk memahami kebenaran dan kesalahan nilai berdasarkan bobot anggotanya. Nah, penelitian ini tuh bertujuan untuk mengembangkan alat pertanian vertikal dengan menggunakan fusi logik pada tanaman padi. Dengan demikian, dapat membantu masyarakat di kota-kota besar yang minim lahan untuk melakukan pertanian di rumahnya dan menghemat lahan, serta mendukung upaya swasembada pangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, selanjutnya tuh ruang lingkup masalahnya. Nah, yang pertama itu penelitian ini difokuskan pada masyarakat, khususnya petani. Jadi untuk memudahkan pekerjaan dan memberikan solusi ketika lahan pertanian itu mulai menipis. Nah, yang kedua, penelitian ini menggunakan fusi Sugeno sebagai metode pemberi putusannya. Yang ketiga, penelitian ini menggunakan Integrated Development Environment atau IDE dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, dalam hal ini yang digunakan itu Arduino IDE. Yang keempat, perencanaan sistem berupa irigasi dari alat pertanian secara vertikal hidroponik. Yang kelima, penelitian dilakukan di lingkungan Institut Teknologi PLN di daerah Jakarta Barat. Yang keenam, penelitian ini dilakukan pada Januari 2024 sampai sekarang. Yang ketujuh, pengumpulan data menggunakan data primer yang diambil dari data hasil observasi dan data sekunder yang diambil dari data hasil penelitian terdahulu yang bertepatan pada tahun 2021 di daerah Amping Parak, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Indonesia. Selanjutnya itu rumusan masalahnya. Nah, jadi berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tadi sebelumnya. Nah, jadi yang pertama itu bagaimana sih pemodelan sistem irigasi pertanian vertikal pada tanaman padi tersebut. Dan selanjutnya bagaimana akurasi dari implementasi metode fisiologik dalam mengambil keputusan pada sistem pertanian vertikal. Nah, tujuannya. Tujuannya itu mendapatkan model sistem pertanian vertikal pada tanaman padi. Yang kedua, mengimplementasikan metode fisiologik dalam pengambilan keputusan pada sistem pertanian vertikal. Nah, untuk manfaatnya, jadi akan mendapatkan sebuah rekomendasi untuk membantu masyarakat dalam melakukan cocok tanam dengan menghemat lahan. Nah, yang kedua, akan mendapatkan nilai akurasi dari metode fusi logik dalam pengambilan keputusan pada sistem pertanian vertikal ini. Nah, tinjauan pustakanya bagian ini membahas mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Jadi landasan teori yang berkaitan dengan tema dari penelitian ini dan kerangka pemikiran tema yang ditulis.
Untuk landasan teorinya itu, landasan teori ini membahas berbagai teori yang digunakan dalam penelitian berikut. Nah, teori-teori ini dihimpun dan dipadatkan dari berbagai buku, jurnal, dan artikel yang terpercaya yang membahas, mendukung, dan menjadi referensi dari penelitian kali ini. Nah, yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Jadi, penulis melakukan analisa terhadap data untuk menjawab permasalahan yang ada melalui data informasi yang diperoleh dari penelitian. Jadi, teknik analisa data ini suatu langkah yang sangat menentukan dari sebuah penelitian ini. Karena adanya analisa berperan untuk menyimpan hasil penelitian. Pada proses validasi dan pengujian model, yaitu menggunakan MAP atau Mean Absolute Percentage Error. Nah, untuk rumusnya itu ada di sini. Jadi, keterangannya itu, jadi N itu sebagai jumlah data, XT itu data aktual periode tag, dan FT ini nilai peramalan periode tag. Nah, untuk perangkat penelitiannya, penelitian ini terdiri dari perancangan perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software, dan bahan yang terdapat pada penelitian ini diantaranya. Untuk perangkat kerasnya itu sendiri ada Arduino Mega 2560. Kenapa menggunakan Arduino Mega? Karena dia memiliki kapasitas memori yang paling tinggi dibandingkan produk Arduino lainnya. Nah, yang kedua itu satu unit sensor water level. Jadi untuk mengukur ketinggian air. Selanjutnya itu pompa 220 volt, solenoid valve. Jadi dia tuh kayak katup buka tutup gitu. Nah, terus 50 meter kabel AWG, satu unit power supply 60 watt, satu unit relay modul, 3 unit breadboard, kabel jumper, dan satu unit laptop. Nah, untuk perangkat lunaknya itu sendiri menggunakan Arduino IDE. Nah, untuk diagram blok rangkaiannya, jadi ini Arduino Mega akan menampilkan. Nah, jadi dia tuh dari sensor water level, dia akan mengirimkan nilai yang dia dapat ke Arduino Mega, lalu Arduino Mega akan menampilkannya melalui LCD. Nah, selanjutnya jika nilai yang di nilai yang ditentukan itu membutuhkan air misalkan. Nah, jadi si relay ini memberikan akan terbuka, jadi si pump dan solenoid valve-nya ini akan menyala dan akan mendapatkan supply listrik dari si adapternya. Nah, ini untuk rancangan gambaran kerangka alatnya. Ini untuk yang pertama itu ada tampak depan, tampak samping, tampak bawah, dan tampak belakang. Nah, untuk rancangan sensor water level relay dan solenoid valve-nya itu eh, jadi eh, kayak yang tadi udah jelasin di blok diagram ini. Jadi misalkan water level ini, jadi si water level ini akan mengukur tingkat air. Jadi jika nilainya terpenuhi, dia akan mengirim perintah ke Arduino Mega untuk membuka relay. Jadi agar si solenoid ini dapat supply listrik. Nah, untuk pompa ini sama saja kerjanya mirip dengan si solenoid ini. Nah, untuk perancangan perangkat lunaknya itu yang pertama, si sensor water level itu akan membaca nilai dulu nih. Nah, lalu diproses menggunakan fuzi. Nah, lalu akan ada fase vegetatif dan generatif. Jika nilainya tidak terpenuhi, maka akan masuk ke fase pematangan. Namun jika fase vegetatif dan generatif ini eh, ya dia akan relay si pompa ini akan off.
Lalu jika levelnya rendah, level ketinggian airnya ini rendah, maka si relay solenoid ini akan menyala untuk menambahkan debit air. Nah, jika tidak, relay solenoidnya akan off. Nah, untuk fase pematangan yang tadi itu, jadi jika nilainya yaitu relay solenoidnya akan off pertama-tama. Nah, lalu dia akan mengukur level ketinggiannya. Kalau tadi solenoid itu level kerendahannya, maaf, sorry. Nah, untuk si solenoid ini akan mengukur nilai ketinggiannya. Jika misalkan tidak, relay pompanya akan off. Dan jika iya, maka relay pompa ini akan on untuk mengisi si air. Nah, untuk kurva fluidifier-nya itu, jadi untuk kurva keanggotaan level airnya itu, jadi dia itu nunjukin bahwa parameter fase vegetatif dan generatifnya dengan nilai 80 berada di posisi 1. Dan parameter tinggi dengan nilai 200 berada di posisi 1 juga. Nah, untuk selanjutnya itu di kurva keanggotaan umur padi. Jadi menunjukkan bahwa fase vegetatif dan generatifnya itu jadi dengan nilai 80 dia berada di posisi 1 dan parameter fase pematangan dinilai berada di nilai 90 di nilai 90 dan berada di nilai di posisi 1. Jadi untuk jadwal penelitian ini dilakukan secara offline. Nah, untuk tempat penelitiannya itu sendiri dilakukan di lingkungan Institut Teknologi PLN Fakultas Telematika Energi Teknik Informatika. Nah, waktu penelitian dan pengujiannya dimulai dari bulan Januari 2024. Oke, mungkin untuk presentasinya sekian untuk gambaran penelitian yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.